Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Ahmad dari BP 1810851019 akan mempresentasikan hasil seminar akhir saya yang berjudul Diversifikasi Ekonomi dan Diplomasi Budaya Arab Saudi, studi kasus investasi industri video game Jepang sebagai implementasi Vision 2030. Latar belakangnya adalah Arab Saudi merupakan negara penghasil minyak terbesar dunia, salah satu penghasil minyak terbesar dunia. Akan tetapi minyak bukanlah sumber daya yang tidak terbatas. Makanya Arab Saudi meluncurkan visi 2030 yaitu mengalihkan sumber pendapatan negaranya dari sektor minyak ke non-minyak seperti sektor hiburan, rekreasi dan lain-lain. Salah satunya adalah industri video game. Industri video game ini sangatlah berkembang pesat pada era globalisasi ini. Industri ini hampir setara dengan industri perfilman atau permusikan, yang mana mempunyai pengaruh besar terhadap pendapatan negara. Arab Saudi ingin mengambil keuntungan tersebut. Makanya Arab Saudi dengan visi 2030 gencar-gencarnya akuisisi perusahaan game di dunia, termasuk di Jepang. Salah satunya adalah akuisisi perusahaan SNK di Jepang. Rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana strategi investasi Arab Saudi ini di industri game Jepang berkontribusi terhadap transformasi ekonomi dan aktualisasi kepentingan negara dalam visi 2030. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kontribusi investasi Jepang terhadap investasi Arab Saudi terhadap industri game Jepang dalam diversifikasi ekonomi dengan Arab Saudi sesuai dengan visi 2030. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis kontribusi investasi Arab Saudi di industri game Jepang dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Saudi Vision 2030, khususnya dalam aspek diversifikasi ekonomi dan aktualisasi pendidikan nasional Arab Saudi di tingkat global. Dari manfaat penelitian segi akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana belajar dan penerapan ilmu bagi penulis dan juga pengembangan kajian ekonomi kreatif dalam studi hubungan internasional game di dalam industri video game. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa depan. Dari segi praktisnya, pembuat kebijakan di Arab Saudi dan Jepang terkait potensi industri video game Jepang terhadap pendapatan Arab Saudi. Penelitian ini memberikan wawasan bagi investasi lintas negara dalam industri game, formulasi kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat hubungan bilateral. Studi pusaka saya ambil ada 5 yang pertama dari Al Saud, The Role of Saudi Arabia Copyright
Law in Governing Modern Video Game Landscape, International Journal of Scientific Research. Yang kedua adalah dari Alchemist, Cultural Policy Aspiration and Tunin Saudi Arabia Video Game Industry, International Journal of Cultural Policy. Yang ketiga, Video Game Culture Archetype, Narrative and User Experience. Yang keempat, Arabia Sport Diplomacy and Authoritarian Capitalism War Politics. Yang kelima, dari Hasan H, Middle East Significance of Sport in Middle East Region, MENA. Kerangka konseptualnya yang ambil adalah kepentingan nasional. Definisi umum, kepentingan nasional adalah tujuan sebagai suatu negara dalam politik luar negeri yang mencakup keamanan, kesejahteraan, dan posisi globalnya. Ada beberapa tokoh kunci dalam konsep kepentingan nasional, yaitu Niccolo Machiavelli, yaitu kepentingan negara lebih penting dari moralitas. Yang kedua, Han Morgenthau, kepentingan nasional sama dengan kekuatan dan realisme politik. Yang ketiga, John Mearsheimer, negara bertindak untuk mempertahankan kekuasaan dalam sistem anarkis di internasional. Dan James Rosenau yang mempunyai dari 3 poin, yaitu identical interest, tujuan bersama antar negara, complementary interest, tujuan berbeda tapi saling mendukung. Yang ketiga, conflicting interest, tujuan bertentangan yang bisa dinegosiasikan. Di era sekarang, era global, ada dari Amitav Alkaya, yaitu kepentingan nasional kini. Kepentingan nasional mencakup populasi, interdependen, dan daya. Metode penelitian. Metode penelitian itu kualitatif, jenis penelitian, deskriptif kualitatif, batasan masalah 2017 sampai 2025 sekarang. Yang yaitu analisis strategi kebijakan investasi Arab Saudi di industri game Jepang yang dilakukan melalui lembaga-lembaga resmi seperti Public Investment Fund dan Safi Game Group. Kedua, di unit ekspansi, dinamika hubungan internasional dan kepentingan nasional yang terbentuk sebagai akibat dari investasi tersebut. Yang ketiga, teknik pengumpulkan data, yaitu dari studi kepustakaan atau library research. Selanjutnya bab 2 yang berjudul Investasi Arab Saudi dan Strategi Diversifikasi Ekonomi dalam Kerangka Saudi Vision 2030. Yang mana dalam ini saya membahas bagaimana lembaga-lembaga Saudi ini dalam mendukung Vision 2030. Yang poin pertamanya adalah Public Investment Fund dan Safi Game Group. Ini adalah lembaga khusus untuk investasi di Arab Saudi, yang mana Public Investment Fund ini lembaga investasi untuk negara Arab Saudi. Dan Safi Game Group adalah lembaga khusus dalam industri video game di Arab Saudi. Yang kedua, Visi 2030 dan peran industri hiburan. Saya ini membahas tentang apa itu Visi 2030 dan dalam peran industri hiburan. Visi 2030 ini dikembangkan oleh Pangeran bin Salman. Yang poin ketiga, investasi global Arab Saudi di dunia, yang mana ini membahas bagaimana Arab Saudi ini menginvestasi di game di seluruh dunia. Yang kedua, bab 3 adalah industri game Jepang sebagai target investasi. Industri game Jepang ini sangatlah bagus di dunia. Mereka ini salah satu industri game tertua di dunia bersama dengan Amerika sejak tahun 80-an. Dalam ini saya membahas 3 poin, yaitu industri game Jepang dan pengaruh budayanya di tingkat global. Itu ini lebih ke masa lalu industri game. Yang kedua, investasi spesifik
Arab Saudi di Jepang, yaitu SNK, Nexon, dan Nintendo. Yang ketiga adalah respon Jepang terhadap investasi Arab Saudi. Reaksi masyarakat di Jepang. Reaksi mereka ni bukanlah langsung positif, tapi memiliki skeptis terhadap akuisisi dari SNK. Maka dari itu, Arab Saudi ini berhati-hati dalam investasi di dunia perfilman di Jepang, karena yang reputasi Arab Saudi ini yang masih terkenal sebagai konservatif, sehingga masih banyak yang masih ragu akan pengambilan IP oleh negara Arab Saudi. Bab keempat, pembahasan dari analisis saya, yaitu investasi Arab Saudi dalam industri game Jepang sebagai refleksi kepentingan nasional. Di sini saya membahas bagaimana kepentingan nasional ini berubah dari yang dulunya hard power ke soft power dalam era globalisasi, di mana kepentingan nasional ini bisa diraih dengan diplomasi budaya ataupun diplomasi ekonomi. Di sini kepentingan nasional Saudi tergantung dalam Vision 2030 yang mau mengubah dari negara penghasil minyak ke negara penghasil non minyak seperti industri video game ini. Makanya Arab Saudi ini gencar dalam investasi video game di seluruh dunia, termasuk di Jepang. Dalam Jepang sendiri, Arab Saudi telah mengakuisisi perusahaan SNK yang memproduksi game Metal Slug, Street Fighter, King of Fighter, dan lain, di mana mereka ini lebih terfokus dalam game arcade. Yang kedua, Arab Saudi juga investasi minoritas pada industri game ternama di Jepang seperti Nintendo, Capcom, dan Nexon sebanyak 6% masing-masing perusahaan. Kesimpulannya adalah Arab Saudi ini gencar dalam mengincar investasi di perusahaan game Jepang sebagai bentuk kepentingan nasional untuk memenuhi Vision 2030, yang mana Arab Saudi ini masih dini dalam hal industri video game.